Iya, apa kabar pemirsa? Ketemu lagi di Coffee Break bersama saya Harsya Subandrio dan kali ini bersama rekan saya Maria Selena. Apa kabar? Baik, selamat pagi. Sehat ya? Sehat dong, harus semangat ya pagi-pagi kayak gini. Nah, jadi hari ini berhubung kita perbincangannya adalah berhubungan dengan cantik, Selena. Ya, Saya makasih. Terima kasih. Bukan ya? Enggak benar. Oh, Kamu iya. juga cantik Oh, iya. ya. Cantik itu anugerah. Iya. Ya, kalau seperti saya apa namanya? Saya nggak takdir enak ya. ngomongin takdir ya. Kalau udah kayak kamu ya takdir ya. Takdir, Tapi ya ini harus yang kita dimaklumi. kedatangan pagi hari ini nggak kalah cantik. Oh itu dia makanya saya bilang cantik itu anugerah. Tapi kalau cantik sudah anugerah ini mengabdi pada rakyat, wah ini beda. Wow, komplit ya kayaknya komplit, ya. komplit sekali. Karena kalau kita boleh saya bilang nih, judul ini sangat menggelitik tim Coffee Break, ya. Cantik anugerah mengabdi untuk rakyat itu pilihannya katanya. Kita sudah kedatangan tamu di sini, narasumber kita, Ibu Rita Widyasari, Bupati Kutai Kertanegara. Apa kabar? Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rita, ini ada yang bilang biasanya kalau seorang wanita cantik itu tidak bisa melakukan apa-apa, hanya untuk unjuk kecantikannya aja. Sangat tidak setuju. Perempuan tuh semuanya pasti cantik. Ya. Pasti cantik semua perempuan. Kalau laki-laki pasti ganteng, gagah. Terima kasih, Bu. Ya, jadi sebagai seorang perempuan yang jadi masalahnya itu adalah kita ini mau berbuat tidak semua perempuan bisa menjadi pemimpin, tidak semua pria bisa menjadi pemimpin. Itu kan masalahnya. Jadi tergantung dari kemampuan dan kemauan kita untuk mengupgrade diri kita untuk jadi pemimpin dan mengabdi kepada masyarakat. Betul. Kalau saya sih panggilan jiwa. Setelah lulus dari sekolah gitu ya, dari universitas, orang tua saya memang mengkader saya untuk menjadi lebih banyak berkomunikasi dan memiliki lingkungan yang sifatnya dalam jumlah besar, baik itu politik, kepemudaan gitu ya, dan memang dikader dari awal gitu oleh bapak saya, dan saya melihat lingkungan keluarga saya memang lebih banyak kepada pelayanan kepada masyarakat, mengabdi kepada masyarakat. Tapi berarti memang jiwa kepemimpinan itu sudah ada dari jadi awal. memang sejak tahun 2010 sampai 2015 ini gitu ya, sudah menjadikan Kutai Kartanegara ini maju. Waktu awal melihat Kutai Kertanegara seperti apa sih pas awal-awal memimpin? Pertama kali saya sering menyebutkannya itu, dan sepertinya menjadi tagline saya. Melihat Kutai Kartanegara saat itu seperti benang kusut basah pula. Wih, bayangkan basah repot itu ya. Susah kan ngurainya, saking susah ngurainya, kita harus nebas dari bawah gitu, atau memotongnya dari bawah. Jadi melihatnya tuh ada kekusutan yang luar biasa. Bayangkan saja dari sisi keuangan atau performa pemerintahannya itu, kita itu disclaimer 6 tahun. Oke. Terus kemudian dari sisi laporan penyelenggaraan pemerintahan kita di 151 se-Indonesia ini. Terus dari sisi kebersihan kotanya kita nggak pernah dapat adipura. Dari sisi korupsinya banyak sekali pejabat yang kena gitu ya. Jadi ada satu hal yang menjadi tantangan saya gitu ya. Bisa nggak saya merubahnya gitu ya? Dari mana awalnya? Terus ngeliat jalan-jalan dan sebagainya gitu ya. Aduh, pokoknya waktu masuk itu saya tuh bismillah bisa nggak jadi bupati gitu ya. Terus ngelihat dari sisi keuangan, dari sisi macam-macam yang saya sebutkan tadi, infrastruktur juga harus dilakukan perombakan total. Soalnya bukan jalan lagi, hutan ini. Belum ada jalannya itu udah banyak, banyak. Jadi dari nol banget. Dari nol, jadi ada di daerah Hulu Mahakam itu masih ada daerah yang terisolir, yang tidak ada jalan, jadi hanya bisa melalui sungai, artinya melewat air gitu loh. Jadi nggak bisa darat. Jadi harus ada konsep yang luar biasa, skala prioritas yang saya tetapkan dari jumlah uang yang menurut saya tidak banyak gitu ya. Meskipun selalu disebutkan orang kabupaten terkaya gitu ya, tapi bagi saya itu uang tidak banyak karena yang saya bangun terlalu banyak gitu loh, yang saya biaya ini terlalu banyak, sehingga harus mencari skala prioritas, harus mengobati penyakit-penyakit yang satu-satu diurai. Jadi misalnya saya harus mengganti dulu siapa yang mau komitmen dengan saya. Saya kasih jatah waktu 1 tahun, Bapak bisa nggak memperbaiki ini? Ini ada temuan BPK begini, Bapak perbaiki bisa nggak? Ini ada temuan begini, Bapak bisa baikin nggak? Gitu. Jadi dari awal, Mbak. Jadi kita pertama memperbaiki pemerintahannya dulu, kemudian baru lihat lagi apalagi yang harus dibutuhkan nih, misalnya tadi yang terisolir, pokoknya fokus isolir ini harus dibuka gitu loh. Jadi sampai akhir 2015 ini alhamdulillah yang terisolir itu terbuka. Nah itu jadi perubahannya juga cepat gitu. Jadi fokus. Jadi intinya mengobatinya itu dengan fokus.
dan mencari skala prioritas. Kamu mau apa sih yang nampak? Pokoknya yang nggak ada jalannya harus ada jalannya, gitu aja. Betul. Terus pokoknya kalau kita disclaimer kita harus WTP, wajar tanpa pengecualian, dari mendapatkan opini terbaik dari BPK. Jadi begitu. Jadi mengejarnya step by step dengan keyakinan dan kerjasama. Dan setelah saya mengganti beberapa kepala dinas, SKPD itu akhirnya terjadi kerjasama yang baik. Terus kemudian ya alhamdulillah hasilnya sudah menunjukkan hari ini. Amin. Hari ini LPPD kita, laporan penyelenggaraan pemerintah kita terakhir diumumkan kita sudah masuk ranking 10. Waduh, kemajuannya drastis banget dari 151. Ya. Tapi pasti perjalanan tahun 2010 sampai sekarang itu kan bisa dibilang sukses, tapi pasti ada, itu kan tidak mulus, tidak mulus, pasti ada hambatannya. Pasti. Yang Ibu rasakan paling hambatan yang paling signifikan tuh apa sih, Bu? Ya, jadi tidak semua kepala SKPD saya ini mampu menguraikan masalah yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak hanya sekali saya mengganti kepala SKPD, bahkan saya termasuk kemarin tercatat sebagai bupati yang paling sering memutasi. Kan? Jadi saya memang memberikan jangka waktu gitu loh, harus begini, Bapak harus menyelesaikan ini masalahnya. Jadi kalau tidak tercapai ya maaf, saya bilang saya harus ganti, mencoba untuk merubah, karena memang kepala daerah itu kesannya punya power, tapi kan hanya dalam kebijakan, pelaksananya kan tetap saja di pihak SKPD gitu. Jadi ya saya harus banyak berkomunikasi dengan kepala-kepala SKPD untuk mampu menguraikan masalah itu tadi. Hambatannya itu mereka tidak bisa membaca, mungkin banyak sekali orangnya lebih bukan pelaksanaannya itu nggak cepat gitu loh. Jadi ada juga hambatan lagi, misalnya kita membangun sesuatu, misalnya jalan gitu, hambatannya di jalannya, di tanahnya yang masyarakat tidak mau dilepaskan dibebaskan tanahnya. Hambatan-hambatan yang seperti itu, penggantian dan sebagainya, itu menjadi satu hambatan percepatan pembangunan. Belum lagi itu saya sebutkan kinerja dari aparat kita itu yang kurang cepat menurut saya. Jadi misalnya nih contoh, tanpa sepengetahuan saya gitu ya, mereka menganggarkan pagar-pagar misalnya gitu untuk sekolah-sekolah, padahal pagar nanti dulu, ini yang bocor-bocornya dulu dibaikin, gitu loh. Skala prioritasnya masih ada yang nggak paham gitu. Pagar penting, Bu, supaya anak-anak nggak bolos. Itu yang bocor dulu saya dibenerin. Jadi anak-anak jadi bolos gara-gara kebocoran. Iya benar, karena fasilitasnya nggak oke. Jadi yang begitu-gitu kadang-kadang miss pengertian aja sebetulnya. Jadi penting untuk memanage people juga, benar. Manage people ketika mereka sudah mengerti teknisnya, pasti semua akan berjalan dengan lancar. Tapi pasti ada target dong, Ibu. Iya. Targetnya tapi nanti. Tapi nanti tahan dulu pemirsa. Nanti kita ngobrol lagi, pemirsa. Kita nanti akan menanyakan targetnya dari Ibu Rita juga, program Gerbang Rajanya itu seperti apa sih? Nah, Gerbang Raja seperti apa nanti akan dijelaskan kan? Ya. Sesaat lagi di Coffee Break. Air putih adalah cairan yang paling alami untuk menghidrasi tubuh kita. Syarat air putih yang baik untuk dikonsumsi adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Hidrasikan tubuhmu dengan air putih yang baik. Baru Antangin Fit dengan jahe, meniran, dan madu, tingkatkan daya tahan tubuh. Antangin Fit bisa banget jagain aktivitas gue seharian. Antangin Fit, biar fit dan gak gaman. Antangin Fit, keep you fit. Sinar matahari dan kotoran bikin wajah jadi kusam. Baru Garnier Men Power White memberikan perlindungan 30 kali lebih kuat. Garnier Men Power White. Asyik. Kalau flu yang betul ya minum Procold Flu. Ini juga gak betul. Yang betul minum Procold Flu dan batuk dong, tanpa kantuk. Procold sudah betul. Mana paket saya? Makanya beli di bukalapak.com. Jika barang tidak dikirim dalam 4 hari, Bukalapak memberikan jaminan 100% uang kembali. Belanja aman di bukalapak.com. Mari rayakan bersama dan sambut esok penuh asa. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Smartphone for everyone. Let's connect. Baru Indomie My Noodles dibuat dengan wortel dan rumput laut. Ada crunchy kejunya, crunchy wortelnya, enak, crunchy seaweednya, yeay. Indomie My Noodles,
Pernahkah Anda mencari hotel secara online? Jika diperhatikan lebih dekat, ada banyak harga untuk kamar hotel yang sama. Trivago membantu Anda membandingkan harga hotel dari lebih 200 situs. Cukup download aplikasi Trivago atau kunjungi trivago.co.id. Ketik kota tujuan, pilih tanggal check-in dan check-out, dan cari. Trivago akan menampilkan semua harga untuk kamar hotel yang sama. Ini cara Anda untuk menemukan hotel ideal dengan harga terbaik. Hotel Trivago. Ya pemirsa, masih di Coffee Break bersama saya Harsha Subandrio dan saya Maria Salena. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tadi kan kita mau nanya soal Gerbang Raja. Yes. Tapi kamu tahu nggak sih gambaran tentang Kutai Kertanegara itu seperti apa sekarang? Aduh, sekarang nggak tahu. Mending kita tanya langsung aja. Kita boleh nggak dijelaskan nih gambaran Kutai Kertanegara seperti apa sih sekarang? Mungkin saat ada pemirsa juga yang belum tahu nih sekarang. Masih terbayang-bayang gitu kan? Ya, jadi Kutai Kertanegara itu letaknya ada di Kalimantan Timur. Ya. Salah satu kabupaten di Kalimantan Timur. Saat ini dia memiliki penduduk kurang lebih tahun 2015 ini dari statistik itu 626.000. Tapi sekarang kalau menurut di Dukcapil sudah hampir 830.000. Wow. Sudah ada peningkatan. Ini berikut dengan pendatang yang sana. Karena kalau statistik itu kan per 10 tahun per 5 tahun. Jadi masih catatan 2015. Nanti mungkin update-nya 2016 ini akan perubahan dari 626.000 itu menjadi 830-an sekian. Nah, ada 18 kecamatan, ada 194 desa dan 44 kelurahan. Luas wilayahnya 23.263,10 km persegi. Ya, jadi kalau saya sebutkan lagi luasnya itu sangat luas dan jarak kepadatan penduduknya itu sekitar 32 km per penduduk. Kalau tadi saya sempat mention sebelumnya soal program Gerbang Raja, bisa dijelaskan nggak sih? Ya, Gerbang Raja itu adalah satu semboyan, sebuah semboyan dari pembangunan di Kabupaten Kutai Kertanegara saat saya pimpin, yaitu Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera. Artinya adalah satu gerakan yang gelombang besar untuk membuat rakyat Kutai Kertanegara maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Dan gerakan ini tentu secara masif kita susun dari sisi performa dari pemerintahannya sampai dengan pemberdayaan perempuannya, itu dari 1 sampai 7 itu. Jadi gerakan ini harus diikuti dengan program proyek-proyek pemerintah yang sesuai dengan visi misi saya. Program apa aja sih Ibu? Banyak sekali. Tadi kan sempat ngobrol nih, katanya tadi udah mention juga tentang perempuan nih. Tadi saya udah menarik. Iya, ya kan, karena pemimpinnya perempuan gitu. Apakah ada program-program khusus yang untuk memajukan para perempuan? Khusus untuk para jadi untuk khusus kaum perempuan, saya juga pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Innovation Government Award karena saya mampu mengelola keuangan pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara, memberikan bantuan kepada kaum perempuan yang membentuk kelompok usaha bersama. Kita memberikan dari 25 juta hingga 500 juta tanpa bunga, tanpa jaminan. Minimal perempuan ini berkelompok dalam 5 orang. Mereka akan diberikan bantuan dan bantuan ini akan dikembalikan pada kas tabungan mereka sendiri, bukan pada kas negara. Jadi tidak ada kredit macet di sana. Dan ini juga sudah dievaluasi oleh BPK bahwa tabungan mereka ini berjalan dengan baik. Jika mereka bisa menyelesaikannya hingga 2 tahun kemudian, kita bisa memberikan pinjaman lagi. Tapi kalau mereka tidak bisa melakukan pengembalian, maka tidak ada peminjaman lagi. Dari pinjaman KUB ini, kelompok usaha bersama ini, saya sudah mengkaryakan atau memberdayakan perempuan itu sekitar 10.000 lebih perempuan, dan itu sekitar 900 sekian kelompok usaha. Jadi karena setiap kelompok kan ada sekitar 5 sampai 10, dan ini hampir mengeluarkan 91 miliar rupiah. Nah, ini baru yang di wilayah baru kalau tentang pemberdayaan baru perempuan. Satu program, baru belum program yang belum lain. Satu desa satu bidan. Itu untuk satu desa satu bidan itu untuk mengatasi agar perempuan yang melahirkan atau bayi bisa selamat dengan baik. Karena dulu nggak ada. Maksudnya nggak semua desa. Kan desa kita ini kan sangat banyak yang terpencil gitu. Banyak sekali bidan yang nggak mau ditempatkan di sana.
mana gitu. Jadi itu jadi suatu problem buat kita, jadi suatu masalah yang memang harus cepat diatasi. Jadi harus ada insentif dan sebagainya yang membuat mereka tertarik untuk datang. Selain insentif, motivasi dari Bu Rita apa yang bisa membuat para bidan ini mereka mau? Iya, kita memperbaiki puskesmasnya, memperbaiki sarana dan fasilitasnya, kemudian insentif untuk mereka sendiri dan edukasi kepada masyarakat bahwa kedukun itu bahaya gitu ya. Karena kebanyakan meninggalnya perempuan ke Kutai Kartanegara itu karena sudah saat selesai dari dukun gitu mereka dalam perjalanan sampai rumah sakit. Gitu. Karena jadi, ada pendarahan dan sebagainya dan jaraknya kan jauh. Iya, betul. Banyak ada beberapa kejadian nggak banyak. Ada beberapa kejadian mereka tuh meninggal di kapal. Di kapal karena dalam posisi yang sangat gak layak ya. Jadi itu yang membuat saya tergerak, harus ada satu desa satu bidan, harus ada ke depan nih lebih lagi ke depan ketika saya nanti dilantik jadi bupati gratis melahirkan, gratis bagi perempuan yang melahirkan dan periksa kehamilan. Tuh, berarti di Kutai Kartanegara kan hamil, pergi ke sana gratis. 9 bulan aja kamu di sana. Gratis. Pas melahirkan gratis balik lagi ke sini ya. Benar. Nah, ini program lainnya apa lagi, Bu Rita? Untuk perempuan? Untuk semuanya. Semuanya ya. Dulu saat dulu saya ada program satu guru satu laptop. Satu guru satu laptop ini indikator keberhasilannya adalah selama ini sepanjang sejarah Kutai Kartanegara itu belum pernah kita lulus kelulusan SD itu sampai 100%. Tapi alhamdulillah di tahun 2015 kelulusan itu sudah mencapai 100%. Ini salah satunya adalah bantuan dengan satu guru satu laptop ini ya. Artinya mungkin dengan itu spirit dari para guru jadi bisa lebih, dia mencatatnya tidak lagi pakai ini, tidak mesti pokoknya tidak yang kuno-kuno lagi. Terus kita juga mulai menyiapkan Infokus atau OHP di sekolah-sekolah yang memang menjadi fokus kita, kan nggak bisa semuanya karena banyak itu ya yang kira-kira memang mampu untuk menjadikan sekolah ini memiliki media melalui komputer dan Infokus itu. Jadi saya juga di tahun 2013 itu kerjasama dengan Cambridge University, satu-satunya di Indonesia, melakukan kerjasama dengan universitas terbaik dunia untuk pengajaran bahasa Inggris. Di bulan Februari ini kita akan menyekolahkan 30 orang guru kita untuk sekolah di Cambridge selama 6 bulan. Waduh, ini kalau gitu saya mau jadi guru deh. Gitu terus ini apa namanya? Biar ke Cambridge. Terus ini apa namanya? Kita punya modul bahasa Inggrisnya yang dibagikan kepada sekolah-sekolah. Dan itu anak-anak mulai senang ya sekarang ya. Itu sekitar 13.000 orang anak-anak mendapatkan modul, anak-anak dan guru mendapatkan modul bahasa Inggris ini. Artinya saya ingin kita tuh mendapatkan pelajaran bahasa Inggris yang terbaik dari negerinya. Kalau misalnya belajar bahasa Jawa, kalau belajarnya di Sumatera salah pasti kan gitu ya. Jangan sampai ngomong English itu jadi Engline. Aksennya beda ya. Jadi memang Bu Rita ini menjadikan kemajuan menjadi begitu pesat karena memang program-programnya memang sudah teruji ya. Pariwisata. Lagi. Pariwisata ditahan dulu. Oh ya. Kita di segmen berikutnya ngomongin pariwisata. Saya juga mau nanya soal pariwisata. Pemirsa, nanti Bu Rita akan menjelaskan tentang pariwisata di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Coffee Break. Air putih adalah cairan yang paling alami untuk menghidrasi tubuh kita. Syarat air putih yang baik untuk dikonsumsi adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Hidrasikan tubuhmu dengan air putih yang baik. Bukan batu cincin. Enak. Mending beli di bukalapak.com. Ada jutaan barang dan ratusan ribu penjual terpercaya dengan feedback positif. Belanja aman di bukalapak.com. Baru Indomie My Noodles dibuat dengan wortel dan rumput laut. Ada crunchy kejunya, crunchy wortelnya, enak, crunchy seaweednya, yeay! Indomie My Noodles, me for me. Mari rayakan bersama dan sambut esok penuh asa. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Smartphone for everyone. Let's connect. Jika Anda dicakar anjing atau digigit anjing, segera cuci luka gigitan dengan air yang mengalir dan sabun selama 15 menit. Ajak kelalaian, jangan lupa gunakan sarung tangan atau bungkus plastik, lalu berikan antiseptik. Pergi ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk tindakan medis selanjutnya. Benar, penanganan sedini mungkin luka gigitan anjing dapat mencegah tertularnya penyakit rabies, kandang kan
Dan jangan liarkan anjing peliharaan Anda. Beri vaksin anti rabies secara berkala. Karena yang asli ada tulisannya Sunda Plafon. Tahan air, anti rayap, lentur, ringan, tidak merambat api, desainnya stylish dan elegan. Pilih plafon yang terbaik yang ada tulisan Sunda Plafon. Sunda Plafon, live up your life. Air putih adalah cairan yang paling alami untuk menghidrasi tubuh kita. Syarat air putih yang baik untuk dikonsumsi adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Hidrasikan tubuhmu dengan air putih yang baik. Torabika Creamy Latte, gulanya atur sendiri. Kamu harus coba. Torabika Creamy Latte, gulanya atur sendiri. Kamu harus coba. Torabika Creamy Latte, gulanya atur sendiri. Kamu harus coba. Masih di Coffee Break bersama saya Maria Selina. Dan saya Harsya Subandrio. Kita juga masih bersama Ibu Rita Widyasari selaku Bupati Kutai Kertanegara. Yes. Nah, nanti Bu Rita, saya mau tanya, ini kan tadi ada yang ketahan soal pariwisata. Pariwisata. Kemajuan pariwisata di Kutai Kartanegara itu luar biasa dahsyatnya. Waktu saya sebelum jadi bupati itu kunjungan turis dan penghasilannya itu sangat kecil dan kunjungan hanya sekitar 250.000 orang yang datang ke Kutai Kartanegara. Tapi di tahun 2015 ini sudah masuk 1,1 juta orang datang ke Kutai Kartanegara. Jadi dengan penghasilan yang luar biasa juga menambah pendapatan asli daerah kita. Ini suatu, bagi saya, ini suatu gerakan yang mulai mentransformasi struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara yang tadinya sangat bergantung dengan sumber daya alam gitu ya. Kita akan mencoba merubahnya dan meng-create-nya atau mencoba mencari inovasi-inovasi agar pariwisata ini ke depan betul-betul bisa menopang. Meskipun tidak banyak, karena Kutai Kartanegara itu memang daerah yang eksotis, yang tidak dibuat-buat, adalah kerajaan tertua Indonesia gitu ya. Betul. Dan memiliki alam yang luar biasa juga indahnya gitu ya. Dan sumber daya alam yang memang luar biasa kayanya gitu. Jadi ini yang kita coba kombinasikan gitu ya, bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita buat event-event, festival yang continue, infrastruktur juga pasti menunjang. Saya juga melihat negara-negara luar gitu ya, kalau infrastruktur itu ternyata menjadi pariwisata yang tidak pernah ada habisnya. Misalnya contoh, siapa sih yang nggak datang ke San Francisco, foto jembatan gitu ya. Kita ke harbor, Sydney pasti foto jembatan. Kita foto di opera, itu kita bangganya. Cuma yang begitu aja. Jadi akhirnya saya juga menempatkan, saya akan membangun jembatan-jembatan yang luar biasa. Ntar ada jembatan yang ada hancurnya. Wah, pokoknya hebat-hebat jembatan terpanjang di Indonesia. Pokoknya nanti kalian foto-foto di sana nanti. Jadi akhirnya mengundang orang dengan infrastruktur yang baik. Bagi saya begitu, konsep saya begitu. Saya akan membangun sesuatu yang spektakuler yang tidak ada di Kaltim gitu ya. Yang mudah-mudahan juga ini nanti kedepannya bisa menarik orang untuk datang. Jadi seperti saya mau datang itu mau lihat bentuk dari infrastruktur yang baik itu kan menggugah kita untuk, ya apalagi sekarang di musim selfie begitu. Iya, benar-benar foto-foto di mana-mana ya. Menggugah kita untuk datang gitu. Jadi keindahan alam tidak hilang, tapi kita tunjang dengan jadi mendampingkan modernisasi dengan infrastruktur yang baik itu dan tradisionalnya dengan kekayaan alamnya berdampingan. Nah, ini untuk di awal kepemimpinan Ibu yang kedua kali, akan program apa yang pertama dijalankan? Tadi selain satu guru, satu rumah. Apa lagi nih Ibu? Satu ketua RT, satu laptop. Wah, keren nih, satu ketua RT. Karena ini akan menunjang tentang jumlah penduduk kita dengan struktur penduduk kita. Kemudian kita akan tahu siapa yang miskin, kenapa dia miskin, dan kita akan buatkan album-album kemiskinan untuk masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini masih tercatat kita masih ada 7%. Dulunya sebelum saya jadi bupati itu 14%, saya turunkan jadi 7%. Dah lumayan start paruhnya saya turunkan. Tapi bagi saya ini masih ada cara untuk menurunkan kemiskinan dengan cara tahu kenapa dia miskin. Kalau kita memberi misalnya dana untuk orang yang sudah sangat tua, itu benar. Tapi kalau kita berkerjaan dia tidak bisa apa-apa kan salah gitu loh. Jadi kita mencoba memilah-milah siapa sih yang bisa diberi pekerjaan, disupport hanya dengan pendanaan santunan warga lebih tepat. Jadi itu salah satunya. Terus saya juga akan memberikan dana setiap sekolah dari SD, SMP sampai pesantren itu 100 juta untuk dana taksisnya. Agar sekolah ini kan di Kutai Kartanegara itu memang sekolah gratis. Sekolah gratis dari 12 tahun. Tapi kadang-kadang memang ada sekolah yang
meminta bayaran kepada orang tua murid, dan ini sering diprotes gitu loh, nggak banyak tapi ada. Tapi sebetulnya itu dari komite sekolah. Komite sekolah kan isinya orang tua murid yang mereka sudah sepakat bahwa ya kita iuran aja, tapi tidak semua guru, ternyata tidak semua orang tua yang hadir di situ. Akhirnya mereka yang tidak hadir ini protes. Jadi kita beri dana taktis selain untuk mengatasi masalah pembiayaan, juga untuk misalnya taman, toilet yang sifatnya mendesak harus diperbaiki di sekolah, yang tidak perlu program fasilitas dari umum lah ya, pasum. Pasumnya yang tidak perlu proyek langsung dari Diknas. Kalau nunggu Diknas kan lelang dulu apa segala macam, lama, panjang. Jadi akhirnya murid kita mendapatkan fasilitas yang memadai itu lama gitu. Jadi dana ini mudah-mudahan bisa sedikit mengatasi masalah yang terjadi. Harapan Ibu kepada masyarakat di seluruh Kutai Kertanegara seperti apa sih? Harapan saya masyarakat saya itu sejahtera. Sejahtera. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing.